Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas ilmu tasawuf F. Di sini saya Hanifah Zahra 411919 dan rekan saya Muhammad Rizal 411929. Kami akan menjelaskan materi tentang hal fana, baqo, ittihad, hulul, dan wahdatul wujud. Yang pertama adalah pengertian fana. Fana berasal dari kata fania, yafna, fanaan yang berarti musnah, lenyap, hilang, atau hancur. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur, sehingga dapat dipahami bahwa fana merupakan proses penghancuran diri bagi seorang sufi agar dapat bersatu dengan Tuhannya. Menurut Al-Kalazabi, orang yang mengalami fana adalah orang yang melihat segala sesuatu sebagai hal yang satu dan semua geraknya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dan sifat-sifatnya. Kemudian pengertian baqo. Baqo berasal dari kata baqiya, ya baqo, baqoan, yang berarti tetap. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata to remain, perseverance. Sedangkan berdasarkan pada istilah tasawuf, baqo adalah kekalnya sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Untuk mencapai baqo ini, perlu dilakukan usaha-usaha seperti bertaubat, berzikir, beribadah, dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Kemudian pengertian ittihad. Ittihad adalah salah satu tingkatan di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Hal ini terjadi karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud. Dalam ittihad, identitas telah hilang ataupun identitas telah menjadi satu. Hal ini bisa terjadi karena sufi telah memasuki fana, yang tidak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan. Kemudian pengertian hulul diartikan sebagai penyatuan hamba dengan Tuhannya setelah zatnya lebur ke dalam tubuh hambanya. Abu Nasr Al-Tusi di dalam bukunya Al-Lumah berpendapat bahwa hulul adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, serta sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Paham ini bertolak dari dasar pemikiran Al-Hajjaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yaitu lahud, ketuhanan, dan nasut, kemanusiaan. Sebelum Tuhan menciptakan makhluk, ia hanya melihat dirinya sendiri, yakni kemuliaan dan ketinggian zatnya, dan mencintai pada zatnya sendiri, cinta yang dapat disifatkan. Dan cinta inilah yang menjadi sebab wujud. Ia mengeluarkan kopi dari dirinya yang mempunyai sifat dan namanya. Bentuk kopi ini adalah Adam. Setelah menjadikan Adam, ia memuliakan dan mengagungkannya. Ia cinta pada Adam dan pada diri Adam. Allah muncul dalam bentuknya. Dengan demikian, pada diri Adam terdapat sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kemudian kami akan menjelaskan tentang para tokoh sufi yang memiliki sifat fana, baqo, ittihad, hulul maupun wahdatul wujud. Yang pertama ada ulama yang namanya Al-Bustami, atau dalam beberapa tulisan disebut juga Bistami, Bustami, dan Bastami, sering juga disebut Bayazid. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Surusyam. Ia lahir di wilayah Kum di Persia Barat Laut tahun 188 Hijriah atau 804 Masehi dan meninggal pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Ia adalah putra seorang ayah yang menganut keyakinan Zoroastria. Ayahnya Isa bin Surusyam adalah pemuka masyarakat di Biston, dan ibunya dikenal sebagai Syahidah atau orang yang meninggalkan keduniaan. Dan kakaknya Surusyam sebelum memasuki agama Islam adalah penganut agama Majusi. Aliran Sufi yang pendapat-pendapatnya moderat
tasawufnya selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan kata lain tasawuf mengacu pada syariat dan para sufinya adalah para ulama terkenal, serta tasawufnya didominasi oleh ciri-ciri normal. Kedua adalah aliran sufi yang terpesona dengan keadaan-keadaan fana, sering mengucapkan kata-kata yang ganjil yang terkenal dengan nama syatahat, yaitu ucapan-ucapan ganjil yang dikeluarkan seorang sufi ketika ia berada di gerbang ittihad. Mereka menumbuhkan konsep-konsep manusia melebur dengan Allah yang disebut ittihad maupun hulul, dan ciri-ciri aliran ini cenderung metafisis. Di antara sufi yang berpendapat bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan adalah Abu Yazid Al-Bustami, yang sekaligus dipandang sebagai pembawa paham al-fana, al-baqa, dan al-ittihad. Kemudian ada tokoh sufi hulul. Tokoh yang mengembangkan paham al-hulul adalah Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah atau tahun 858 Masehi di negeri Baghdad, salah satu kota kecil yang terletak di Persia. Dia tinggal sampai dewasa di Wasit, dekat Baghdad, dan dalam usia 16 tahun ia sudah belajar pada seorang sufi yang terbesar dan terkenal bernama Sahal bin Abu Bashrah di negeri Ahwas. Kemudian dalam paham hulul yang dikemukakan oleh Al-Hallaj dapat dipetik dua kesimpulan bahwa paham al-hulul merupakan pengembangan atau bentuk lain dari paham mahabbah. Hal ini terlihat adanya kata-kata cinta yang dikemukakan oleh Hallaj. Kemudian yang kedua, adanya ittihad atau kesatuan rohaniyah. Perbedaan antara ittihad al-Bustami dan al-hulul Hallaj adalah dalam ittihad yang dilihat adalah satu wujud, sedang dalam al-hulul ada dua wujud tetapi bersatu dalam tubuh. Kemudian tokoh sufi Wahdatul Wujud. Paham Wahdatul Wujud dibawa oleh Muhyiddin bin Arabi yang lahir di Murcia, Spanyol tahun 1165. Setelah selesai studi di Seville, beliau pindah ke Tunis pada tahun 1145 dan di sana ia masuk aliran sufi. Di tahun 1202 Masehi ia pergi ke Mekah dan meninggalkan Damaskus pada tahun 1000 dan meninggal di Damaskus pada tahun 1240 Masehi. Selain sebagai sufi, beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Menurut Hamka Ibnu Arabi, dapat disebut sebagai orang yang telah sampai pada puncak Wahdatul Wujud. Dia telah menegakkan pahamnya dengan berdasarkan renungan pikiran dan filsafat dan syauq tasawuf. Ia menyajikan ajaran dengan tujuan untuk menghindari tuduhan, fitnah, dan ancaman kaum awam. Baginya, wujud yang ada itu hanya satu. Pada hakikatnya tidaklah ada pemisah antara manusia dengan Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.